Mari Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita satu dalam doa yuk. Kiranya dengan kesepakatan kesatuan hati kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada pada kami, Roh-Mu ada pada setiap orang-orang yang mencari. Dan yang mencari akan mendapatkannya. Engkau tahu betul apa yang kami sedang cari. Tetapi kami juga perlu memikirkan apakah yang Engkau cari di dalam diri kami sudah Engkau dapatkan ya Tuhan. Untuk itu ampunilah segala dosa kesalahan kami sengaja ataupun tidak. Kami yakin dan percaya bahwa kalau kami berserah, Tuhan bekerja, maka hal dahsyat terjadi. Tidak perlu kami meminta-minta. Engkau akan turut bekerja dalam segala hal. Dan pekerjaan yang kami lakukan bersama dengan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk orang-orang yang terkasih yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Dan kami katakan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama langsung memuji menyembah Tuhan. Dan mungkin ini pujian yang baru saja Bapak Ibu dengar. Dan kita mau coba naikkan pujian ini ya Bapak Ibu. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata
matamu, Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Terangmu beri harapan, Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Akan percaya Tuhan, kalau kami izinkan Engkau lahir di dalam hati kami, Engkau lahir kembali di dalam pekerjaan kami. Kami mengawali bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau bisa mengubah keadaan kami Tuhan. Kau bisa mengubah yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang terbeban berat menjadi punya pengharapan dan mendapat kelegaan ya Tuhan. Kami harus izinkan bagaimana kuasa Tuhan terlahir kembali. Kami harus izinkan kuasa salib Kristus terlahir kembali. Kami tidak mau egois, kami tidak mau hanya bersikeras dari apa yang kami pikirkan saja ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, memuji Engkau, menyembahmu Yesus. Ku mau selalu tinggikan Engkau selagi ada waktuku ini. Mari kita angkat tangan sama-sama saudara. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitku, mengubah hidupku. Haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk buat Allah kita hebat dan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya ya. Kita harus menyembah Tuhan
selagi ada waktu, selagi masih bisa. Amin ya Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang yang menyembah Tuhan bergantung dengan situasinya, bergantung dengan keadaannya. Tapi Bapak Ibu dan saya bukan orang-orang seperti itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang akan selalu memuji menyembah Tuhan dan meninggikan namanya dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala hal. Kenapa? Karena kita harus menyadari ya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Boleh taruh tangan di dada sama-sama Bapak Ibu. Hidupku ini adalah anugerah Tuhan. Tanpa pemberian dari Tuhan aku tidak mungkin bisa. Amin. Coba lihat bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Ya, segala sesuatu yang tadinya sakit menjadi tidak sakit. Ya, yang tadinya terganggu menjadi tidak terganggu. Bahkan ketika ada persoalan dan hambatan dan pergumulan, secara nalar manusia harusnya saya nggak bisa. Tetapi pada kenyataannya kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena apa sih Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah sekarang kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita harus membuktikan Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang akan melakukan apa saja yang dipercayakan kepadanya. Contoh misalnya suami mengasihi istri. Dia akan melakukan apa saja untuk memastikan istrinya itu senang. Istri mengasihi suami, demikian juga halnya orang tua mengasihi anak. Demikian juga halnya anak masih orang tua. Ya. Nah, sekarang kita mau menyambung kepada satu pembacaan yang singkat sebenarnya nih Bapak Ibu ya. Singkat sekali. Kita nyambung masih di Hakim-Hakim pasal 3 tapi di ayat terakhir nih. Ayat yang terakhir. Apakah masih nyambung yang kemarin? Ya bisa dikatakan masih nyambung Bapak Ibu. Karena dia hadir itu di masa-masa setelah Ehud mengalahkan menusuk Raja Eglon, Raja Moab itu. Lalu kemudian bangsa Israel hidup dalam kedamaian selama 80 tahun. Suatu masa waktu yang tidak pendek ya, cukup panjang. Jadi kita baca ya sama-sama ayat 31. Jadi dia dari mana kita tahu? Karena dia tidak pindah pasal. Berarti ini masanya masa yang sama. Ya. Hakim-Hakim pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Samgar, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah sebelumnya kita baca ayat yang sebelumnya, ayat 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ya. Sesudah dia. Jadi bukan berarti setelah 80 tahun. Ya, di masa-masa 80 tahun ini setelah Ehud juga muncul yang namanya Samgar. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu yang terkasih, yang dikalahkan oleh Samgar ini bukan orang Moab. Tetapi bangsa apa? Orang Filistin Bapak Ibu, bangsa Filistin. Kebanyakan orang berpikir Tuhan itu hanya akan memakai orang-orang yang dipandang manusia punya kelebihan. Kita harus akui itu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang itu punya kecerdasan, kepintaran, kekayaan, tampang yang bagus, punya sesuatu dibanggakan selamanya, minimal mau jadi temannya. Kalau kemudian mau jadi apa? Pengerjanya, kalau seperti saya ya misalnya. Saya sebagai gembala secara umum pasti akan cari yang bertalenta. Suaranya bagus, musiknya bagus dan lain sebagainya ya. Tapi pada kenyataannya justru orang-orang yang sudah bertalenta malah kebanyakan berlaga. Ya. Kalau nggak ada waktu, PK-nya mahal. Ini kenyataan nih Bapak Ibu. Saya menceritakan sisi dari pelayanan suka duka sebagai hamba Tuhan ya. Mencari pengerja itu nggak gampang. Ya Bapak Ibu. Bahkan memberikan kesempatan orang untuk melayani Tuhan juga nggak mudah. Ya. Ada banyak orang yang rindu melayani Tuhan, tetapi tidak semua orang benar-benar mau melayani Tuhan. Kenyataannya apa? Biasanya orang melayani Tuhan itu pada saat dia nganggur. Ya, nganggur lalu datang kepada pendeta minta tolong dikasih pekerjaan, begitu dikasih pekerjaan banyak, lalu dia langsung meninggalkan kerinduannya untuk melayani. Ya, ini kenyataan yang ada sampai hari ini.
Bahkan ketika orang itu semakin kaya, semakin diberkati, dia mulai menganggap remeh dan memandang rendah bahwa pendeta itu gampang tinggal. Yang penting saya nabur gede aja, nggak usah melayani Tuhan lagi gitu. Ya, karena waktunya udah nggak ada. Ya, setiap orang diberikan kebebasan dan diberikan hak untuk mau seperti apa. Tapi apakah Tuhan melihat hebat orang-orang seperti ini? Kalau orang bilang secara kasat mata, secara umum pasti, wah makin diberkati ya, puji Tuhan. Karena apa? Mobil ganti, usaha nambah, ya. Lalu kemudian, wah sibuknya nggak ketulungan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang dipandang hebat manusia belum tentu dipandang hebat oleh Allah. Ya, kita bisa tahu dari mana. Bahkan Tuhan itu sebenarnya memperhitungkan yang namanya seperti saya kemarin bilang. Kemarin kan saya sempat keluar secara lontar satu kalimat jiwa besar ya. Nah, banyak orang berkonotasi jiwa besar itu untuk orang-orang yang memiliki masalah yang besar. Udahlah, berjiwa besarlah untuk bisa menerima keadaan kamu. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Itu biasa Bapak Ibu. Itu nggak spesial. Itu nggak istimewa. Percayalah sama saya. Bukan sama saya. Percayalah dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Loh, tadi kan cuma bahas samgar Abuna. Justru itu kebenaran firman Tuhan. Ada dua sisi yang saya lihat. Sisi yang pertama adalah betul bagaimana ketika seseorang itu meresponi, lalu kemudian panggilan itu dia penuhi. Setiap orang bisa melakukan ini. Setiap orang bisa meresponi panggilan-panggilan dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi mahal dan sulit adalah apa? Kesetiaan ketika menjalani panggilan dalam hidupnya. Tidak semua orang mampu dan bisa. Butuh jiwa besar untuk bisa setia Bapak Ibu. Apa jiwa besarnya? Dia harus rela kehilangan hal-hal yang menurut dia adalah seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk menjadi lompatan karir, lalu mendapat berkat yang lebih, ya. Dia harus berjiwa besar untuk bisa melepaskan itu semua. Dia harus bisa berjiwa besar untuk menerima apa yang dipandang buruk padahal yang dilakukan adalah baik. Saya bukan sedang curhat dengan Bapak dan Ibu. Tapi saya belajar ya dari sisi, kalau untuk kali ini saya belajar dari pengalaman saya pribadi. Seperti yang saya bilang tadi, menjadi pemimpin gereja tidak mudah. Dan memang bukan keinginan saya. Saya selalu melihat, saya ini sebenarnya nggak ada kapasitas untuk jadi seorang gembala. Kenapa? Orang gembala, pendeta-pendeta lain gampang cari pengerja. Gampang cari donatur. Gampang cari jiwa. Saya kok nggak dapat ya jiwa. Menurut saya kan Bapak Ibu. Karena takaran pendeta itu biasanya jiwa itu harus datang ke gereja, lalu tercatat dalam gerejanya. Tapi dengan BW ini Bapak Ibu, ketika saya hampir mundur, ketika saya hampir mengatakan Tuhan, lebih baik saya, karena saya terkadang secara kedagingan ya, gimana ya Tuhan? Dulu saya pendapatannya paling enggak walaupun enggak besar-besar tapi ada rutin. Kalau kayak begini. Tapi Bapak Ibu, saya belajar berjiwa besar dari sisi yang lain. Saya belajar apa? Setia. Oh, percayalah Bapak Ibu dengan saya. Yang saya alami dan lakukan ini. Saya butuh jiwa besar untuk setia mengasihi, bukan mengasihi, untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa namun tidak sama. Nah, tapi saya ingin mengaitkan dengan beberapa firman Tuhan kali ini ya. Bukan berarti karena samgar ini terlalu singkat, jadi dibanyak-banyakin. Enggak. Supaya Bapak Ibu bisa memahami kenapa samgar yang ibaratnya dia ini di sela-sela ketika bangsa Israel sedang mengalami kedamaian dengan Moab, namun ada gangguan-gangguan kecil dari bangsa Filistin. Dan yang menarik adalah untuk kesekian kalinya Tuhan memilih bukan panglima perang. Dia pun tidak memilih Ehud untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dia mencari lagi seseorang yang lain dan yang dipilih adalah Samgar bin Anat ini.
Kenapa Bapak Ibu? Bukankah dia ini bukan orang yang hebat? Bapak Ibu baca tadi kan cuma satu ayat. Bahkan di dalam Alkitab itu cuma 2 kali Samgar itu disebut. Yang satunya lagi kalau nggak salah kitab Bilangan atau Ulangan. Nanti saya coba cari. Kenapa Abunda nggak cari? Karena sebenarnya bukan itu yang perlu kita cari. Yang perlu kita cari adalah kita mau nggak berjiwa besar ketika kita lagi dapat banyak berkat. Apa sih jiwa besarnya apa? Berani tidak berani untuk bayar harga maksudnya. Berani untuk kurang tidur, berani untuk tetap bertanggung jawab, tidak banyak alasan, tidak menggunakan A B C D E. Tetapi sebenarnya kalau kita berbalik kepada keadaan ketika kita dituntut oleh pekerjaan, atau misalnya kita tahu apa yang kita dapat sekian dari usaha kita, bahkan kita mungkin nggak tidur Bapak Ibu. Ya. Bahkan mungkin kita rela untuk apa? Untuk tetap melek matanya. Dan kita tetap harus tetap bisa apa? Bisa berprofesional dengan walaupun tidur hanya 1,5 jam, naik mobil keringat dingin, tapi dibela-belain karena mau ketemu klien. Tapi buat Tuhan, baru keringat dingin sebentar, udah ngeluh. Baru pusing sebentar, izin. Banyak lah ya. Saya bukan menceritakan kehidupan pelayanan saya, enggak. Saya melihat di sekeliling saya. Banyak teman-teman saya kalau waktu saya lagi ketemu ngobrol di PPPD, mereka juga banyak bukan sharing ya, tapi berbagi juga, berbagi rasa juga. Bagaimana ya? Rata-rata pasti umumnya nanya jemaatnya sudah berapa. Kalau itu biasanya bukan teman saya. Saya paling nggak bisa berteman sama orang yang nanya belum apa-apa jemaatnya berapa gitu loh. Kan lucu. Kayak misalnya Pak Askim punya usaha, lalu kemudian ketemu sama temennya, lalu nanya, sekarang karyawannya berapa? Kan lucu ya Pak Askim ya. Lalu tuh nanya lagi, sekarang untungnya berapa Pak Askim usahanya? Kan lucu. Surplus apa surminus? Kan lucu gitu loh. Itu kan dapurnya kita pribadi gitu, nggak perlu kita ceritain kan. Tapi itu beberapa orang, ya. Ini frankly speaking nih Bapak Ibu. Coba cek deh ke gembala Bapak Ibu atau Anda sebagai gembala. Mungkin Anda juga pernah menanyakan hal yang sama. Menurut saya jangan tanyakan hal itu. Karena kalau saya ketemu sama orang seperti itu, saya langsung bilang, Tuhan ampuni dia atas yang dia perkatakan. Karena Tuhan gak pernah melihat kehebatan orang. Sampai di detik ini, Tuhan membukakan mata kepala saya bahwa, kamu lihat yang saya pakai bukan orang-orang yang kaya. Memang ada orang-orang yang bisa melengkapi apa yang kamu lakukan. Tapi kalau saya pakai kamu, saya percayakan kamu dengan segala keterbatasan kamu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini Tuhan percayakan ke Holy Land. Saya harus tinggalkan ini. Sementara saya harus jauh dari keluarga saya dan segala macam. Nggak ideal loh Tuhan. Saya ini bukan orang yang tepat sepertinya. Begitu saya baca Samgar, saya malu. Kenapa? Saya bukan seseorang yang kerja hanya dengan tongkat penghalau lembu loh Bapak Ibu. Saya kerja dengan mikrofon. Ketika saya nge-MC, ketika saya khotbah, saya kerja dengan gitar. Nggak usah dipakai gitarnya sama mikrofonnya. Dilihat orang juga kelihatan lebih pantas daripada saya bawa tongkat penghalau lembu. Saya nggak yakin saya percaya diri dengan membawa tongkat penghalau lembu ke kota-kota. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang membuat kita percaya diri dengan apa yang kita kenakan kan. Kali pertama, saya selalu membubuhkan STH di belakang saya. Saya langsung mikir, apa sih tujuannya sebenarnya? Tapi kan saya sudah kuliah. Sudah kuliah lalu, masa nggak dibubuhkan? Ya dibubuhkan kalau memang untuk surat menyurat. Tapi kalau nggak usah lah. Kalau saya pribadi, kenapa? Orang nggak perlu tahu juga kok. Kalau orang ragu, ya berarti dia hanya melihat selera kedagingan siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan, ngapain saya pusing? Karena ada banyak hal-hal yang memusingkan diri kita yang sebenarnya itu urusan orang itu dengan Tuhan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin perusahaan, lalu Anda mengatakan sesuatu, instruksi Anda tidak didengar, Anda nggak usah pusing. Anda nggak usah membuktikan kepada orang-orang ini bahwa Anda tuh layak untuk didengar. Karena apa? Ehud orang yang tidak pernah didengar. Tapi ketika dia mengatakan, ikut aku, orang semua tunduk. Karena apa? Karena pergumulan permasalahan terbesar sudah diatasi.
Saya sangat yakin ketika Anda bisa mengatasi permasalahan paling hebat dalam keluarga Anda bisa mengatasi permasalahan paling hebat dalam usaha Anda. Orang yang tadi nggak mau dengar, pasti akan mau dengar. Sekalipun misalnya dia tidak mau dengar, tapi dia akan nurut. Apa yang tidak bisa Anda lakukan sebelumnya, lalu kemudian Anda tunjukkan Anda bisa lakukan, Anda akan mengatupkan mulut orang yang selama ini menganggap Anda remeh. Dan saya berkeyakinan Samgar mungkin juga nggak diperhitungkan dan lebih diremehkan lagi di masa-masa itu. Kenapa? Karena bangsa Israel ini rata-rata orang-orang yang nggak punya akhlak. Orang-orang yang nggak punya nggak punya rasa gitu loh, nggak punya empati gitu. Kalau punya empati nggak mungkin bolak-balik jatuh bangun dalam dosa. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kita punya empati sama Tuhan Yesus, kalau kita punya empati salib Kristus itu bagaimana, empati bagaimana Allah jadi manusia, saya sangat yakin kita nggak akan jatuh bangun di hal yang sama. Anak-anak, kalau kalian empati, punya rasa hormat dan tahu ya orang tua susah cari kerja dan segala macam, tidak akan mungkin lakukan hal-hal yang buruk yang sama terus setiap hari. Suami empati sama istri, saya yakin nggak akan mungkin melakukan hal yang sama. Istri kepada suami, kalau udah ketahuan suaminya sudah nggak kayak dulu lagi, Anda akan berempati kepada dia dan nggak akan ngulang-kutik lagi. Karena rasa empatinya kurang, Bapak Ibu. Tapi dipilih Tuhan. Jadi bukan berarti orang-orang yang dipilih Tuhan itu punya segalanya. Enggak juga. Tapi justru orang yang nggak punya segalanya dipilih Tuhan. Dan apa yang ada di tongkatnya menjadi sakti, ibaratnya gitu. Tongkat penghalau lembu. Saya kan cari tuh Bapak Ibu ya. Oh ya, tadi Abuna ngomong tentang kesetiaan, ayatnya di mana? Lupa saya hampir kasih tahu ya. Amsal 19 ayat 22 ya Bapak Ibu. Dikatakan di sini sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Betul ya? Orang boleh kaya, orang boleh hebat, tapi kalau nggak setia, nol besar. Nggak ada artinya. Orang boleh multi talenta Bapak Ibu, tapi kalau misalnya dia nggak setia, percuma. Saya juga bisa lihat kok ada berapa banyak orang-orang yang tadinya melayani di sini, worship leader di sini, nggak tahu tiba-tiba cuma masalah sedikit atau apa, tiba-tiba dia nggak pelayanan situ lagi. Tadinya dia manajer di sini, terus cuma masalah sedikit atau apa, nggak kerja di sana lagi. Kayaknya rapuh sekali gitu orang-orang hari-hari ini. Ya, belum lagi ada orang-orang yang ibaratnya mengganti kita. Dulu saya pernah rapuh Bapak Ibu. Ketika apa yang biasa saya jalani, lalu kemudian saya percaya bahwa mereka orang-orang educated, kemudian nggak ngomong-ngomong kalau mau ganti saya, ibaratnya gitu. Tapi kenyataannya tiba-tiba ganti saya nggak ngomong-ngomong. Dan saya orang yang waktu itu yang rapuh sekali. Dan saya belajar, nggak pantas orang Kristen tuh rapuh. Boleh. Tapi kalau sudah belajar, ya jangan rapuh lagi lah. Kecuali kalau ada hal yang lain ya misalnya. Tapi kalau hal yang sama kok. Apalagi kita ungkit hal yang belum tentu terjadi. Kita belajar dari pedoman kamus yang lama. Dan membuat diri kita rapuh. Wah itu kayaknya konyol sekali menurut saya. Banyak rumah tangga carut marut tuh gara-gara itu. Banyak perusahaan berantakan juga gara-gara itu. Dulu karyawan saya begini, jadi kamu jangan begini ya. Bapak Ibu tahu nggak ketika kita mengatakan gitu kepada karyawan kita, percayalah sama saya, etos kerjanya udah nggak maksimal. Karena apa? Ya belum apa-apa udah dicurigain. Dengan anak juga gitu. Walaupun kamu kok berkali-kali, saya coba untuk mengedepankan apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Saya tahu betul saya nggak sempurna. Tapi saya merasakan Tuhan nggak pernah ngungkit-ngungkit dan ngutak-ngutik kehidupan lama saya. Iblis yang selalu mengintimidasi. Mendera dengan segala macam hal penghakiman-penghakiman. Karena apa? Kamu tuh gak tampak hebat di mata Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apa yang hebat di mata manusia, apa yang hebat di mata dunia, belum tentu itu menjadi hal yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena biasanya orang itu gak bisa berjiwa besar. Seperti yang saya bilang tadi, gak mau lagi bagi waktu. Sudah bagi waktu Abuna. Iya bagi waktunya kan sesuai dengan kapasitas yang kita. Karena kita mengorbankan yang satu dan memilih yang lain. Tuhan gak pernah kayak begitu. Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan untuk masalah uang aja. Dengan mamon yang tidak jujur. Ya nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi intinya adalah
Kalau untuk Maman tidak jujur aja, Tuhan bilang, boleh silakan nggak apa-apa. Tapi lihat, kamu jujur juga, kamu lah mencari uang untuk apa? Karena sesusah-susahnya kita, makin susah kita kalau kita nggak melibatkan Tuhan. Tapi hari-hari ini kan banyak orang-orang yang lebih banyak melibatkan motivator dan apa yang dikatakan Google daripada melibatkan Tuhan, apalagi firman Tuhan. Ya, saya sih berharap Bapak Ibu yang ada di BW tidak seperti itu. Karena apa? Apa yang di dalam pekerjaan Anda, pelayanan Anda, dan keluarga Anda, di tangan Anda itu mungkin sederhana sekali seperti tongkat penghalau lembunya Samgar. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah milih saudara dan saya, apa yang di tangan kita jadi tongkat sakti, Bapak Ibu. Katakan tongkat sakti ya. Pernah nonton film Sun Gokong nggak? Tongkat sakti. Lagunya kan tongkat sakti gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini membuktikan kedamaian 80 tahun ada gangguan-gangguan kecil. Mungkin selama ini ya di antara kita barangkali ada yang merasa bahwa saya kok ngurusin kasus-kasus kecil terus kapan saya ngurusin kasus besar. Sekarang sudah terjawab kan Bapak Ibu. Bukan berarti Anda tidak mampu dipandang Tuhan untuk melakukan kasus besar. Ketika ibu-ibu rumah tangga, para istri nih ya, jangan minder kalau misalnya, oh saya kan bukan wanita karir atau apa. Saya juga suka ngomong menguatkan ke Abu nih. Abu nih sih nggak pernah begitu. Tapi saya juga menguatkan juga, saya juga mengencourage juga. Bilang ya ke teman-teman kamu tuh zaman waktu itu dulu, bahwa kalau misalnya, karena Abu ini kan kadang suka ada yang ngobrol, ini gimana ya, kadang-kadang minder nih kalau misalnya suami udah pergi ke luar kota atau apa, saya cuma di rumah aja, kayaknya nggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu, Anda itu seperti Samgar. Kalau ada suami yang belum dapat kerja, aduh jangan merasa minder. Anda itu dipercaya Tuhan untuk apa? Mengatasi hal-hal yang memang harus ada di situ. Nggak usah malu kalau istrinya lagi banyak diberkati. Anda harus dukung dan harus bangga sama seperti Samgar ini. Dia nggak sirik sama Ehud. Dia nggak protes, Tuhan Ehud dipakai Tuhan 10.000 orang loh dikalahkan. Saya cuma 600 orang, buset. Tapi Bapak Ibu, Samgar berjiwa besar. Karena apa? Dia tidak minder. Tongkat penghalau lembu itu menjadi tongkat sakti Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda mau tahu tongkat lembu seperti apa, jadi saya buka beberapa sumber ya. Tongkat penghalau lembu yang dipakai oleh Samgar itu berdasarkan tradisi orang Israel ya. Sejak mereka sampai di Kanaan. Karena kan sebelumnya mereka nggak punya sawah. Mereka nggak punya ladang Bapak Ibu. Mereka kan tinggal di padang gurun kan. Makannya kan berdasarkan apa? Berdasarkan mana dari Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa bikin tongkat penghalau lembu? Tapi si Samgar ini punya ide. Karena dia mungkin tidak pernah belajar bagaimana untuk menghalau lembu atau mengatur kalau misalnya apa ya. Jadi posisinya tuh dia bikin tongkat dari kayu aras. Lalu kemudian panjangnya kira-kira 8 feet. 8 feet itu 2,4 meter. Panjang loh, itu gede juga loh itu. Nah yang menarik adalah ternyata dilengkapi paku-paku runcing di ujungnya. Nah, tongkat penghalau lembu ini ternyata juga dipakai untuk membajak tanah sebelum mereka menanam benih-benih Bapak Ibu. Bagi Anda yang pernah ke Holy Land, coba ingat-ingat lagi, buka memori Anda. Lalu kemudian kita kan pernah melihat di waktu perjalanan dari Israel Selatan ke utara atau sebaliknya. Lalu kita melihat kanan kiri ada area ladang-ladang yang ditanami dengan apa? Ada gandum dan lain sebagainya kan. Ada tanah yang ada mesin, terus mesinnya tuh ada panjang kanan kiri, terus ada paku-paku. Nah, itu sebenarnya adalah modernisasi dari tongkat penghalau lembu orang Israel zaman dulu. Cuman pakai traktor. Ya, jadi tongkat penghalau lembu ini bukan untuk mengusir lembu ya Bapak Ibu, tapi dipakai untuk bajak, ditaruh di atas lembu menggunakan gandar kayu yang disebut dengan kuk. Gitu. Cuman kanan kirinya dipakein apa? Paku-paku tajam lah, paku-paku yang juga dipakai sampai ke masa Yesus Kristus disalib itu, ya. Jadi yang menjadi masalah jangan pernah merasa tidak bisa.
Karena orang mau berjiwa besar, dia harus tetap merasa bahwa bersama Allah aku bisa. Boleh taruh tangan di dada sama-sama? Bersama Allah aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bisa apa Abuna? Nah sekarang bisa apa Bapak Ibu? Bisa bertahan dalam sakit. Bisa melakukan pelayanan dengan baik. Bisa mengerjakan apa yang dipercayakan. Sekalipun ini kasus-kasus kecil. Masalah-masalah kecil. Orang akan bilang, ah gitu gua juga bisa. Biarin. Setiap orang juga bisa kok bajak sawah. Tapi lihat hasilnya. Bersama dengan Tuhan, hasilnya beda Bapak Ibu. Kita juga orang-orang yang mungkin seperti Samgar. Mungkin seperti Otniel sebelumnya. Atau seperti Ehud sebelumnya. Di mana posisi Anda saat ini? Yang terpenting adalah yang pertama, menyadari. Katakan menyadari. Menyadari apa Abuna? Menyadari bahwa kita ini berharga. Selemah-lemahnya tubuh kita, ada yang berharga dalam diri kita. Apa Abuna? Ya keberadaan Bapak Ibu berharga. Kalau Bapak Ibu nggak ada di BW, aduh. Ini BW kayak jangkrik Bapak Ibu. Saya ngomong tuh ada suara jangkrik. Krik, 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 krik gitu. Anda mungkin lemah. Anda mungkin sekarang sedang dalam masalah yang besar dan Abuna nggak tahu sih. Exactly, saya nggak tahu. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa karena Bapak Ibu nggak cerita juga. Dan saya juga tidak mewajibkan atau tidak mengharapkan harus cerita. Bukan begitu juga pelayanan saya. Tapi kalau Bapak Ibu cerita WA, kasih voice note, udah pasti saya dengar dan saya doain. Contoh Bu Ida kemarin, ya Pak Andreas, ayahnya dari Pak Andreas Kosasi. Pak Andreas adalah suaminya Bu Ida. Ayahnya namanya Pak Januar. Ya, juga Bu Betty, anaknya Bu Betty. Masih saya doakan, masih kami doakan. Apalagi besok Bapak Ibu. Besok adalah hasil doa selama lebih dari beberapa bulan. Besok Bapak Ibu di BW ada satu yang spesial. Ya. Apa yang spesial Abuna? Besok lah. Kalau dikasih tahu sekarang nggak spesial lagi ya. Tapi yang penting adalah spesial supaya kita tetap spesial. Yang pertama adalah menyadari. Menyadari bahwa sekurang-kurangnya sejelek-jeleknya tetap ada yang berharga dalam diri saya. Ya, yuk sama-sama katakan. Sejelek-jeleknya saya, sekurang-kurangnya saya harus menyadari ada yang berharga dalam diri saya. Betul, jangan pernah samakan dengan berharganya dengan orang lain, jangan. Nanti kalau pas pandangan berharganya itu masalah fisik, kita yang repot atau kasihan suami yang repot. Kredit cardnya membengkak gara-gara kita skincare terus. Atau misalnya pergi ke Korea. Ya, tapi suami-suami harus bisa mempercantik istri-istri itu wajib, ya. Harus melihat yang berharga ini terus jaga, ya. Gitu bukan berarti nggak boleh. Yang kedua, menghargai. Katakan menghargai. Iya. Banyak orang tidak menghargai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Makanya jaga pola makan Anda. Jaga Anda yang tahu betul seberapa lama dan seberapa batas kekuatan Anda. Jadi tolong jaga itu. Anda nggak bisa diatur oleh pola A, pola B, kata anjuran orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai dokter gizi, kecuali kalau kita pasiennya. Kalau bukan pasiennya, belum tentu benar. Karena apa? Karena dia nggak tahu kehidupan kita. Dia nggak tahu keterbatasan waktu Bapak Ibu. Dia nggak tahu apakah Bapak Ibu termasuk yang pelor atau enggak. Pelor tuh nempel molor ya Bapak Ibu ya. Jadi dia nggak tahu. Siapa yang tahu? Ya cuma kita dan Tuhan yang tahu. Makanya kita perlu menyadari apa yang berharga dalam diri kita. Dan kita menghargai yang kita sadari berharga dalam diri kita itu apa. Kita hargai itu. Nah lalu kalau kita sudah tahu, kita menyadari yang berharga itu dan kita hargai, kita kembangkan dong. Kembangkan apa yang ada pada diri saudara. Kembangkan tidak tanpa dipaksakan. Sesuai dengan kapasitas saja. Karena banyak sekarang orang mengembangkan otot. Tuhan mau kita mengembangkan apa? Otak. Otak apa? Otak rohani Bapak Ibu ya. Banyak orang yang udah mati otak rohani Bapak Ibu. Bener, mikirnya itu semuanya, waduh, pekerjaannya rohani. Tapi otaknya,
jauh dari rohani. Ya, saya berharap di BW ini kita sama-sama mengembangkan otak rohani kita. Amin. Supaya apa? Hati kita berkembang. Nah, kalau otak rohani kita berkembang, hati kita berkembang, kan saya bilang kemarin, kerja kita tuh seperti sensor motorik yang diperintah oleh otak. Berarti kerja kita hidup di dunia ini, pelayanan pekerjaan kita, itu seperti sensor motorik yang diperintah oleh Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Jadi nggak usah lagi banding-bandingin ini itu, nggak usah berjiwa besarlah ketika ada yang masih malas di sebelah kanan kiri kita, sementara Anda rajin. Itu namanya tulus, itu namanya setia. Setia bukan berarti harus ada di depan situ terus atau berada terus, bukan. Setia itu orang yang berjiwa besar. Orang berjiwa besar pasti bisa setia. Karena apa? Karena dia nggak peduli orang lain kanan kiri yang nggak ngikutin, ya sudahlah. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena diperhadapkan dengan banyak proses yang Tuhan izinkan. Untungnya saya nggak mundur. Ya. Yang terakhir, apa Bapak Ibu? Setelah kita menyadari apa yang berharga dalam diri kita menghargai yang berharga dalam diri kita itu apa? Lalu kemudian kita kembangkan itu supaya benar-benar berharga, dan kita tentu saja kita persembahkan, bukan perjualbelikan. Jangan pernah meminta sesuatu imbalan, apalagi itu adalah hasil dari talenta yang Tuhan taruh, bukan investasi Anda. Kayaknya nggak pantas. Saya tidak akan pernah menolak kalau ada berkat dikirim ke saya. Tapi saya tidak akan pernah, dan Abuni itu kami sepakat kalau Abuni melayani pun tidak akan pernah. Berapa PK-nya? Enggak. Atau kok PK sekian, orang kami pernah dibayar cuman pakai sepasang pastel kok. Ya tapi kalau Bapak Ibu ngundang ya, kalau boleh ya jangan sepasang pastel lagi. Itu udah 3 kali saya ngalamin itu. Ya minimal martabak satu loyang lah, martabak telur. Bercanda ya Bapak Ibu. Anda panggil saya kalau pas waktunya tepat, saya pasti akan layani kok. Berapa banyak orang yang gak ada masalah. Saya melayani persekutuan doa kantor. Kantornya tuh kantor keluarga. Isinya apa? Ya suaminya, ya istrinya, ya anaknya sama sepupunya. Karena karyawannya siapa? Anaknya, sepupunya. Sekretarisnya istrinya, bosnya bapaknya. Perusahaan keluarga. Kalau persekutuan doa isinya nggak lebih dari 10 orang. Saya datang layani, tapi berkembang luar biasa persekutuan doanya sekarang. Perusahaannya maksud saya. Untuk membangun persekutuan doa, Anda nggak usah pusing Bapak Ibu. Cuma segini doang. Berjiwa besarlah. Tuhan juga nggak pernah menuntut harus lebih jadi 120 orang kan. Muridnya cuma 12 orang. Sisanya apa? Pengikut biasa. Saya merindukan Bapak Ibu, kita semua jadi murid-murid Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, baca satu ayat ya supaya Bapak Ibu semakin percaya diri gitu ya. Kita buka yuk di 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1. Ya, saya sarankan pakai Alkitab ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau baca. Sekarang kan catat dulu nih. Tapi nanti baca Alkitab. Soalnya kalau pakai handphone kadang-kadang sering tuh. Itu suka geser gitu. Sayang kan kalau baca terus ternyata geser. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berkhidmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28-nya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kok gitu Abuna? Ya jawabannya itu ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, boleh kita berusaha melibatkan Tuhan gak? Karena kadang-kadang saking kerasnya usaha kita lupa melibatkan Tuhan. Karena kita masih mampu tuh. Nanti kalau udah gak mampu lagi baru melibatkan Tuhan, ya terlambat. Tuhan bilang, ya kasih karunia saya lagi saya kasih ke orang lain. Ya mau gak mau nunggu dulu. Tapi kita gak seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh taruh tangan di dada. Saya tidak mau seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian,
Kita tutup dengan satu pujian ini Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu pujian ini benar-benar bisa jadi berkat buat Bapak Ibu juga ya. Saya perbesar ya. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Mari sama-sama taruh tangan di dada dan dengarkan perenungan ini. Mari kita belajar menyadari yang berharga dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Menghargai apa yang kita sadari itu berharga. Jangan hina, jangan katakan kurang atas kekurangan yang memang orang lain sudah lihat. Tapi berjiwa besarlah dan hargailah itu. Dan kembangkanlah sesuai kapasitasmu Bapak Ibu. Masih bisa kok. Mengembangkan kapasitas tidak harus usia produktif. Tidak harus usia muda. Selagi Bapak Ibu masih bisa melakukan sesuatu, kembangkan. Kalau ada yang bertanya dan berkata, apa yang bisa saya kembangkan? Saya sudah tua, saya sudah lemah. Tapi Anda kuat untuk berdoa kan? Kembangkan itu saudara. Doakan terus orang-orang di sebelahmu. Itu kapasitas yang bisa Bapak Ibu kembangkan hari-hari ini. Kembangkan kapasitasmu dalam berusaha. Tapi engkau harus berjiwa besar. Artinya, engkau harus siap untuk bayar harga. Sekalipun kau kurang tidur, jangan pernah kau kurangi kapasitasmu di dalam Tuhan. Ingat, keberhasilan dan kesuksesan manusia yang awalnya bersandar kepada Tuhan, namun jikalau ia mengubah kapasitas di dalam Tuhan, ia sedang mengubah haluan yang Tuhan sedang arahkan sebelumnya dalam kehidupannya. Dan persembahkanlah Bapak Ibu, persembahkanlah semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena tujuan kita melakukan banyak hal, salah satu adalah kita menyadari bahwa dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah. Dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan. Dan jangan lupa,
Tongkat dapat berubah menjadi pedang yang tajam ketika kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Apa yang ada pada saudara dan saya akan menjadi sakti, menjadi hebat ketika kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Sebab apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat di dunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan berjiwa besar. Dengan demikian engkau tidak perlu mengurangi kapasitasmu di dalam Tuhan, namun engkau tetap bisa mengembangkan kapasitasmu, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang apa? Hebat, sangat hebat, teramat hebat. Selamanya hebat, selalu hebat. Namanya siapa? Yesus Kristus namanya. Oke. Besok ya Bapak Ibu. Besok spesial nih. Besok ada semacam seperti apa? Semi-semi. Saya mau berbagi kesaksian aja gitu. Dari peserta lain ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok jam berapa Abuna? Besok sebenarnya kalau nggak ada yang bersaksi sih besok libur ya. Sekarang BW saya minta izin sama Bapak Ibu kalau Sabtu kalau pas nggak ada yang kesaksian ya kita libur aja ya. Bapak Ibu juga kan butuh santai. Tapi kalau karena besok saya ada kesaksian, saya mau izin, saya mau sampaikan itu jam 5 pagi. Besok nggak jam setengah 5 ya Bapak Ibu. Jadi setengah 5-nya dibukanya. Sama aja ya. Sama aja sebenarnya Bu Naya, memang sama aja Bu. Nggak ngaruh, Bapak Ibu mau datang jam setengah 5, tetap aja jam 4 saya buka, jadi nggak masalah, seperti biasa lah. Supaya Bapak Ibu bisa istirahat ya. Saya cuman berbagi kesaksian aja. Ya, saya yakin kalau ini bisa Bapak Ibu dengar, saya yakin Bapak Ibu akan makin kuat. Ya, Tuhan berkati ya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat berkarya hari ini. Sukses selalu. Tuhan berkati. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Makasih juga Abuni udah bantu saya pagi-pagi. Tuhan berkati. Makasih Abuni. Makasih Abuni, Tuhan memberkati. Iya, Abuni itu di situ namanya Kartika BW. Iya. Family-nya namanya BW, family name-nya sekarang. Last name. Last name. Oke, Bapak Ibu semua tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa besok pagi. Luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Makasih ya Buna. Sama-sama Bu.